Sejarah Malaka, Trump versus Xi Jinping, bukan pemain baru. Lantas siapa? Bosman Mardigu dan Johan Wahyudi. Salam sejarah. Baik, kembali bersama saya dalam bincang buku kedua. Kali ini kita akan mengetengahkan satu pembahasan yang sangat aktual. Baru-baru ini kita akan dihebohkan ya. Kita diberi satu pencerahan dari satu YouTuber baru, namun dengan analisa-analisa brilian ya tentang geopolitik dan geoekonomi dunia, yakni Bosman Mardigu atau Mardigu Owi, sehingga namanya segera melambung menjadi salah satu YouTuber andalan saat ini yang banyak digandrungi oleh para generasi milenial atau setidaknya orang yang tergerak untuk menyaksikan sesuatu yang baru dari tampilan-tampilan YouTube yang sudah mainstream. Dalam satu videonya, Bosman Mardigu menyinggung tentang perang dagang antara Amerika Serikat melawan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu. Nah, perang dagang ini menurut Bosman itu akan mengarah pada satu fenomena besar lainnya, yaitu perang dalam arti sesungguhnya. Weapon by weapon atau dalam istilah Bosman, bedil-bedilan. Nah, Amerika dan Tiongkok sekarang ini sedang menjalankan perang diam-diam, yakni menggunakan saling tebar ancaman melalui klaim virus corona. Siapa yang menyebar corona? Siapa yang menjadi dalang di balik corona? Nah, ini adalah satu skema yang disebut sebagai biological weapon menurut Bosman, yakni senjata biologis untuk mengeliminasi umat manusia. Eliminasi manusia itu hanya akibat sebenarnya. Jauh di balik itu adalah ada skema-skema lain yang kebanyakan dari kita tidak tahu, karena menurut Bosman itu adalah percaturan tingkat atas dunia. Ya, Bosman sering menganalogikan dengan Wahyudi melawan Wahyudi di bidang bisnis. Nah, perang keduanya itu akan mengarah pada beberapa pencapaian-pencapaian tertentu yang dimana keduanya saling bersitegang dan saling sepak menyepak. Pertama, di tahun lalu kita sudah dihebohkan dengan Hong Kong. Nah, menurut Bosman ini Hong Kong yang merupakan pusat peredaran keuangan dunia, ini Amerika Serikat dan Tiongkok sedang tarik menarik di tempat itu. Yang kedua, nanti perang sesungguhnya bedil-bedilan itu akan terjadi di Laut Cina Selatan. Dalam sejarah, Laut Cina Selatan itu namanya adalah Nanyang. Makanya universitas di Singapura itu namanya Nanyang University. Itu adalah Universitas Cina Selatan. Ya, itu Nanyang itu bahasa Tiongkok untuk menyebut kawasan Laut Cina Selatan. Nah, di Laut Cina Selatan inilah perang dalam arti sesungguhan, bedil-bedilan itu akan berlangsung. Jadi kita sebagai negara Indonesia ini sebenarnya ditantang oleh si Bosman Mardigu. Mau kemana arah pemerintahan kita terkait dengan adanya fenomena ini. Nah, kalau kita flashback kembali dalam sejarah ya, memang kawasan Laut Cina Selatan itu adalah kawasan ekonomi strategis sekali. Di situ merupakan jalur utama perdagangan kekaisaran Tiongkok di masa silam. Nah, kita sama-sama tahu di Indonesia ada satu kerajaan besar yang sudah eksis sejak abad ke-7 Masehi, yakni Sriwijaya. Nah, Sriwijaya dan Tiongkok ini adalah sparring partner dalam bidang bisnis. Jadi tidak ada satu dan atau pihak yang lain itu yang saling tunduk, keduanya benar-benar setara. Kerjasama mereka itu kerjasama yang diplomatis. Perdagangnya pun juga seimbang. Nah, Anda bisa lihat keterangan mengenai sejarah Sriwijaya, bukunya yang ditulis oleh O.W. Walters. O.W. Walters yang sudah diterjemahkan, bukunya berjudul Sriwijaya. Nah, namun menurut Bosman, perang itu tidak langsung berakhir di perairan Cina Selatan.
perang akan kembali beranjak ke wilayah Selat Malaka. Ada apa di Selat Malaka? Selat yang memisahkan antara negara Indonesia dengan Malaysia sekarang ini. Nah, kita balik lagi ke masa silam. Selat Malaka itu adalah jalan tol ekonomi dunia. Sudah sejak masa jauh sebelum Masehi bahkan itu. Awal mula perdagangan Nusantara pasti melewati Selat Malaka. Itu tidak bisa dipungkiri karena selat itulah yang menghubungkan dunia barat dengan dunia timur. Gitu. Nah, ada satu referensi yang menarik untuk mengupas tentang sejarah Selat Malaka. Ada satu buku yang berjudul Berebut Kuasa Malaka yang ditulis oleh Johan Wahyudi. Nah, saya sudah selesai membaca buku ini ya, jadi saya berani untuk menyampaikan kepada Anda apa sebenarnya isi buku ini dan bagian mana yang menarik terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Berebut Kuasa Malaka mengambil setting di abad ke-17. Saat itu Selat Malaka sedang ramai-ramainya. Kalau tol itu ibaratnya itu sedang masa menjelang Lebaran. Desak-desakan kapal dagang itu. Kapal dagang yang datang ke Selat Malaka itu bukan hanya dari Arab, Gujarat, Persia, Afrika, bahkan dari negara Eropa sana. Mereka berlomba-lomba datang ke Selat Malaka dan menghampiri pasar Malaka. Nah, di pasar Malaka ada apa? Malaka itu adalah pusat perkulakan, pusat pasar induk di seluruh wilayah Asia. Jadi barang-barang dagang itu yang berasal dari pedalaman Nusantara atau dari Tiongkok itu dipasarkannya di Malaka. Nah, Portugis mencium Malaka ini sebagai satu bunga yang menarik untuk dikuasai. Setelah Portugis menguasai Goa sekitar tahun 1509, Portugis mengarahkan kapal-kapal dagangnya. Sebenarnya bukan kapal dagang ya, kapal dagang sebenarnya itu kapal tempur yang namanya galeon. Hanya saja untuk menutupi niat busuknya yang memang ingin menguasai, dia mengubah kapalnya seperti kapal dagang. Tapi di dalamnya ada apa? Ada meriam, ada kuda, kemudian ada pasukan, senjata. Namun mereka membungkus itu dengan diplomasi perdagangan. Nah, Portugis menguasai Malaka tahun 1511 berkat adanya orang dalam. Dia bersekongkol dengan seorang Shah Bandar ya, penguasa pelabuhan saat itu yang bernama Nina Chatu, orang India. Jadi dia bersekongkol dengan si Nina Chatu ini yang memberikan bagian-bagian mana saja yang dapat dilalui oleh pasukan Portugis sehingga lebih mudah untuk menaklukkan Kesultanan Malaka, satu otoritas politik yang sedang berkuasa di Malaka saat itu. 1511 itu tanda Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nah, di sebelah Selat Malaka ada satu kerajaan lain yang sedang berdaulat, yakni kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam itu merupakan kerajaan yang memang anti otoritarianisme dari Eropa. Dia sangat menentang monopoli yang selalu didengung-dengungkan oleh para pelaut-pelaut dari Eropa. Nah, Portugis ini memang dianggap Aceh sebagai salah satu momok besar bagi kemajuan politik maupun perdagangan Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, Sultan yang dianggap sebagai Sultan pertama di Darussalam ya, meskipun dia bukan Sultan pertama, hanya Sultan pertama yang berhasil menyatukan Aceh Darussalam, yang membentuk Aceh Darussalam itu adalah Sultan Ali Mugoyat Syah. Itu kebetulan juga dilantiknya bersamaan dengan tahun ketika Malaka direbut, 1511. Bisa cek di bukunya Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad. Nah, peta besar politik Aceh Darussalam saat itu adalah bagaimana menaklukkan Malaka.
karena Malaka memang sudah sangat tersohor sekali sebagai pasar dunia gitu. Seluruh armada dagang asing yang ingin mendapatkan barang-barang seperti rempah-rempah, cula badak, gading gajah, burung-burung yang berbulu indah pasti akan datang ke Malaka. Bukan hanya itu, para saudagar-saudagar Tiongkok yang ingin mendapatkan gading gajah, kemudian memasarkan balik Gucci, porselin, itu pasti akan mengunjungi Tiongkok. Jadi Tiongkok pasti akan mengunjungi Malaka, maksud saya. Jadi Malaka ini memang adalah, kalau saya meminjam bahasanya Bosman Mardigu, itu adalah choking point. Choking point itu apa? Itu adalah salah satu jalur ekonomi dunia yang sangat penting artinya bagi peredaran kapal-kapal besar yang mengangkut komoditas dagang dari seluruh dunia. Malaka salah satunya yang paling penting. Nah, Johan menjelaskan dengan sangat epik, saya kira ya, sangat baik sekali bagaimana konstelasi politik yang tersaji antara Aceh dan Portugis. Rupanya bukan hanya dua orang ini saja yang bermain, ada orang ketiga yang meskipun kekuatannya tidak besar, tapi selalu berusaha mencari celah. Nah, si Johan ini memberikan keterangan orang ketiga ini sering bermain mata. Jadi dia tidak memblok ke barat, tidak memblok ke timur, tidak memblok ke pihak pertama, juga tidak memblok ke pihak kedua. Orang ini adalah Kesultanan Johor. Sampai sekarang masih ada Kesultanan Johor. Nah, Kesultanan Johor itu sebenarnya adalah kesultanan terusan dari Kesultanan Malaka. 1511 Malaka jatuh. Kemudian pada saat yang bersamaan Sultan Johor terakhir, Sultan Malaka terakhir maksud saya, itu lari keluar daerahnya ke wilayah Riau. Kemudian setelah merasa kedudukannya agama, dia mendirikan pusat kekuasaan di wilayah Sungai Johor, dan itulah yang disebut sebagai Kesultanan Johor. Nah, Kesultanan Johor berkembang di balik bayang-bayang dua raksasa besar yang saling bersitegang, saling sepak menyepak. Ini adalah Kesultanan Aceh dengan Malaka Portugis. Jadi di abad 17 ada 3 pelaku global yang bermain untuk menguasai Selat Malaka. Ini adalah Portugis, Aceh Darussalam, dan Johor. Meskipun Johor peluangnya sangat kecil sekali, tapi dia berusaha untuk memanfaatkan pertikaian itu sebagai alat untuk memperbesar kerajaannya. Kadang-kadang dia berkiblat ke Aceh, kadang-kadang dia menjalin hubungan harmonis dengan Johor. Oke, saya kira itu perbincangan buku kita malam hari ini. Jadi bagi Anda sekalian yang ingin mendapatkan referensi historis tentang apa pentingnya choking point Malaka bagi Indonesia atau bagi Tiongkok, bagi Amerika Serikat, nah, wawasan historisnya seperti apa, maka bacalah buku yang ditulis oleh Johan Wahyudi. Baik, akhir kata, salam sejarah.